Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi dengan channel Caspersport 354. Seperti biasa, channel ini membahas konten-konten olahraga, dan pada video kali ini, pada kesempatan kali ini, gua akan nge-review sepatu buatan dari Orthusic. Dan kira-kira sepatu apakah yang akan kita review kali ini? Mari kita lihat. Inilah dia sepatunya. Jogosala Stormbreaker, warnanya light grey, size-nya 41, sentimeternya 26,5 cm, made in Indonesia. Oke, langsung saja kita buka box sepatunya dan kita lihat sepatunya. Jadi seperti inilah sepatunya, Jogosala Stormbreaker, warnanya light grey or red. Seperti yang kalian ketahui, sepatu Jogosala Stormbreaker ini sebenarnya adalah sepatu produk yang udah lama, kurang lebih 1 tahun yang lalu diproduksi. Dan pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, gua nge-review sepatu yang diproduksi tahun 2022. Terbukti dari boxnya sudah diberi box terbaru, berarti ini produksi tahun 2022. Walaupun sepatu ini produksi lama, tapi dari pihak Orthusic masih tetap memproduksi sepatu ini terus-menerus. Oke, langsung kita review bagiannya satu persatu. Kita lihat sepatunya dari perpaduan warnanya. Ini full warnanya, ini berwarna light grey. Jadi full light grey, diberi variasi, diberi motif-motif berwarna red atau oranye. Oke, langsung kita bahas bagiannya satu persatu. Dimulai dari upper sepatunya. Upper sepatu dari Jogosala Stormbreaker ini terbuat dari bahan full sintetis. Kita lihat, ini terbuat dari bahan full sintetis. Di sini sintetisnya ini seperti ada kerutan-kerutannya kecil-kecil. Tapi ini bukan terbuat dari bahan kulit, tapi ini sintetis. Full sintetis tanpa ada jahitan. Jahitannya hanya ada di bagian belakang ini saja. Seperti yang kita ketahui bahwa Orthusic yang tipe Jogosala, semua sepatunya kebanyakan itu di bagian uppernya itu dijahit. Tapi kalau Jogosala Stormbreaker ini beda dari Jogosala yang lainnya. Jadi Jogosala Stormbreaker ini full, nggak ada jahitannya, hanya di bagian belakang ini saja, bagian sambungannya, sambungan upper. Tapi di bagian depannya nggak ada jahitannya sama sekali. Dan uppernya ini full sintetis, kemudian diberi motif-motif berwarna grey, light grey tadi, diberi variasi warnanya red atau oranye. Kemudian di bagian sisi luarnya ini ada logo Orthusic-nya, logo Orthusic. Ini logonya ini nimbul guys, logonya ini nimbul. Kemudian diberi warna hitam, di bagian sisi luarnya ini diberi warna red. Jadi ini nimbul, ini dia nimbul kan, kelihatan. Kemudian di bagian dalam, sisi dalam sepatu, sisi dalam kaki, ini ada logonya Orthusic juga, tapi ini cuman di print saja, nggak kayak ini tadi. Kalau ini kan tadi nimbul, kalau ini nggak, cuman print-printan tinta saja. Kemudian di bagian belakangnya tadi ada jahitannya, dan di bagian depan Jogosala itu identik dengan adanya material tambahan. Kalau ini nggak ada, jadi ini seperti sepatu-sepatu seri Katalis. Jogosala yang paling beda ya ini Jogosala Stormbreaker yang full nggak ada jahitannya, kemudian juga nggak ada material tambahan di bagian concongnya. Kemudian lanjut kita ke bagian tali sepatunya. Ini dia. Tali sepatu dari Orthusic ini masih seperti biasanya, masih sama seperti tali sepatu Orthusic pada umumnya, yaitu talinya pipih 2 layer. Bentar, sulit dicopot. Oh ya, udah bisa. Nih. Jadi talinya pipih
Nah, pipih dual layer masih sama seperti tali-tali orthosek pada umumnya. Lalu warnanya ini juga berwarna grey, sama menyesuaikan sepatunya. Tali seperti ini biasanya memang awet, kemudian enak waktu ditalikan, tapi kelemahannya tali yang seperti ini biasanya agak licin, sehingga kadang-kadang talinya itu gampang lepas kalau nggak ditali berulang kali. Next kita lanjut ke bagian lubang tali sepatu. Lubang tali sepatu dari orthosek Jogosala Stormbreaker ini ada di bagian sisi luar kaki ada 6, di bagian dalam juga ada 6. Kemudian di bagian depan ada lubang tali tambahan. Next kita lanjut ke bagian lidah sepatu. Ini dia lidah sepatunya. Lidah sepatu dari Jogosala Stormbreaker ini berwarna grey. Di bagian depan ada tulisannya orthosek. Ini dia orthosek, dan bahan uppernya ini sama dengan bahan lidah sepatunya ini sama dengan uppernya. Jadi bahan uppernya itu seperti ini. Di bagian dalamnya ada tulisan orthosek dan sizing chartnya, made in Indonesia. Kemudian yang menarik dari orthosek, di sini di bagian lidah sepatu ini ada lubang-lubang kecil untuk sirkulasi udara, untuk ventilasi udara. Jadi agar udara bisa masuk ke dalam sepatu, sehingga saat kita memakai sepatu ini udara bisa masuk, sehingga kaki yang ada di dalam sepatu ini nggak gampang berkeringat, sehingga kalau nggak berkeringat kita bisa nyaman saat memakai sepatu ini. Kemudian lubang sirkulasi udaranya ini banyak banget, dan ukuran lubangnya agak besar-besar. Jadi bisa dipastikan kalau ini udaranya bisa lancar, bisa masuk ke dalam sepatu. Di bagian lidahnya ini juga ada lubang tali tambahannya, agar lidah sepatunya nggak geser ke kanan atau ke kiri, jadi bisa tetap di tengah. Next kita lanjut ke bagian insole sepatu. Insole sepatu dari Jogosala Stormbreaker ini masih sama dengan tipe Jogosala lainnya. Di sini ada teknologinya Orthshock. Kemudian ada ini teknologi 3D-nya, teknologi teksturnya ini bertekstur, maaf. Jadi saat kita memakai sepatu ini yang insole-nya kayak gini, itu bisa enak. Kaki kita nggak licin waktu di dalam sepatu. Di bagian bawahnya berwarna biru, di atasnya berwarna orange. Kebanyakan seri sepatu orthosek yang harganya 300 ke atas memang kayak gini insole-nya. Kemudian di bagian dalam sepatu kita bisa lihat di sini ada sizing chartnya, di bagian pinggirnya dijahit. Kemudian di bagian belakang, bagian tumit ini juga terbuat dari bahan sintetis. Di dalamnya ada busanya. Busanya juga empuk. Jadi tipe Jogosala pasti saat kita memakai tipe sepatu yang tipe Jogosala pasti nyaman dipakai. Oke, next kita lanjut ke bagian midsole-nya. Midsole dari sepatu Jogosala Stormbreaker ini dilengkapi dengan cumulus foam. Diberi midsole, diberi teknologi cumulus foam. Jadi saat kita memakai sepatu ini pasti empuk. Jadi cumulus foam ini bisa menahan benturan kaki kita dengan permukaan tanah, sehingga dengan adanya cumulus foam yang terbuat dari injection pylon ini, kaki kita aman dari cedera. Kemudian kita lanjut ke bagian outsole-nya. Outsole dari sepatu Jogosala Stormbreaker ini terbuat dari bahan rubber, kemudian teksturnya bulat-bulat. Ini di bagian belakangnya ada logonya orthosek,
berwarna hitam. Kemudian ini diberi teknologi yang bernama, ini dia, Earth Curve. Semua tipe Jogosala pasti diberi teknologi Earth Curve. Kemudian outsole dari Jogosala Stormbreaker ini juga sama dengan outsole Jogosala Rampage, Jogosala Revolt, dan lain sebagainya. Banyak banget. Ini adalah outsole yang paling legend dari tipe Jogosala. Bahkan sepatu yang paling baru, tipe Jogosala paling baru dari Orthusek, Jogosala Pompuris kemarin, outsole-nya juga sama seperti ini. Karena outsole seperti ini banyak yang mengatakan kalau outsole yang seperti ini tuh enak, kemudian buat bermanuver juga enak, sehingga saat kita bermanuver itu nggak licin. Kemudian outsole-nya ini awet, nggak gampang terkikis. Warnanya berwarna grey, sama full. Jadi sepatunya ini full berwarna grey. Kemudian diberi variasi hitam sama orange. Next kita lanjut ke bagian harga dari sepatu Jogosala Stormbreaker ini. Ini dia harganya 379.000. Dibanderol 379.000. Biasanya di toko pasti ada diskonnya. Kalau ini kemarin dapat harga 330.000. Kemudian bobot dari sepatu Jogosala Stormbreaker size 41 ini tadi gua timbang, kurang lebih bobotnya 200 graman. Hanya 200 graman, berarti semakin kalian memakai sepatu yang agak kecil size-nya, berarti semakin ringan juga sepatunya. Termasuk Jogosala yang paling ringan bobotnya ya ini Jogosala Stormbreaker ini. Kalau Jogosala yang lain kan banyak jahitannya, banyak tambahan materialnya, semakin memperberat sepatu. Jadi kalau sepatu Stormbreaker ini simple tapi bagus. Simple tapi bagus. Tipe Jogosala ini, sepatu Orthusek yang tipe Jogosala biasanya itu dibuat agak lebar. Jadi cocok untuk kaki kalian yang tipenya bukan slim, tipe kaki yang wide, tipe kaki yang lebar, cocok dipakai. Kemudian sepatu Jogosala Stormbreaker ini juga paling cocok, rekomendasinya ini dipakai untuk anchor atau pivot. Tapi kalau kalian yang berkaki wide tapi seneng main di posisi flank, masih cocok pakai sepatu ini juga. Bahkan untuk kiper pun masih cocok. Tergantung kalian sebenarnya. Mau kalian posisi apapun, walaupun kalian di posisi kiper, posisi flank, posisi pivot atau anchor, selama kalian nyaman memakai sepatu ini, ya sah-sah saja. Masih sah-sah saja. Tapi rekomendasi yang paling cocok ini di posisi pivot atau anchor. Buat passing enak, buat ngoper enak, buat menerima operan juga enak, menahan bola juga enak karena tipe sepatunya lebar. Bahkan sepatunya ini ringan dan lentur. Uppernya ini termasuk lentur dibanding tipe Jogosala yang lainnya, karena nggak ada jahitannya. Oke, insya Allah cukup pembahasan dan sedikit review dari gua. Menurut penilaian pribadi gua, sepatu ini di samping harganya murah, tipe Jogosala termurah, tapi kualitasnya juga bagus, perpaduan warnanya juga bagus, dan yang paling penting adalah harganya paling murah di antara tipe Jogosala lainnya. Masih cocok untuk kalian miliki, masih cocok untuk kalian koleksi. Sekian sedikit pembahasan dari gua, banyak salah-salah kata mohon dimaafkan.
Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan yang paling penting, selalu support dan selalu dukung channel Casperspot 354 ini, sehingga kalian bisa mendapatkan update, sehingga kalian bisa mendapatkan informasi tentang dunia olahraga, baik dunia persepatuan dan lain sebagainya, dengan cara kalian mengklik tombol like, komen, subscribe, dan share, agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa selalu memberikan informasi yang bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.